Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian At-Tasawuf Al-Islami atau At-Tasawuf As-Sunni yang mempunyai peranan penting di dalam merealisasikan Bab Al-Ihsan, Bab Al-Ihsan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ditanya oleh Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam, "Wa mal ihsanu?" Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Adanya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, kita melihat Allah melalui kesan ciptaannya, terutama diri kita dan penjuru-penjuru alam semesta. Fa illam takum tarahu, seandainya engkau tak dapat melihat Allah, sebab hati kita bermasalah, maksiat tiap-tiap hari, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nah, itu saja. Sama ada kita punya mata hati jelas, dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah paling kurang kita yakini bahwa Allah melihat kita, agar supaya kita punya tindakan penuh dengan kebijaksanaan sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis yang terakhir kita baca. Nah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bertindak bijak. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang cerdik pandai, lagi baik. Al-kayyis ini dia cerdik, lagi baik. Kalau dia tidak baik, bukan kayis. Nah, dia boleh terjemahkan licik. Nah, dalam Quran yang baik, yang berakal adalah orang yang baik. Dia mengetahui masalahnya, terutama masalah yang ke depan, masa depan yang tidak akan berakhir. Itu orang yang cerdik pandai. Nah, sebagaimana kita akan jelaskan. Nah, jadi orang yang cerdik ini adalah dia senantiasa menghisap diri dia, mengeritik diri dia. Nah, dikritik sumber pendapatan dia, bagaimana dia perolehi, dia ikuti perkembangan anak-anak dia. Segala program di rumahnya dia boleh tengok apakah program itu dapat meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Nah, sebab itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu semua akan ditanya pada hari itu, hari kiamat,
daripada semua bentuk nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kamu wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil nikmat Allah akan tanya. Nah, bagaimana kita menguruskan, menyalurkan nikmat itu? Apakah dia meridhakan Allah Subhanahu wa taala atau tidak meridhakan? Thumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Makanya Rasulullah kata al-qayyis, orang yang cerdik pandai, lagi baik, mandana nafsahu, adalah orang senantiasa mengeritik diri dia. Nah, nikmat yang ada di hadapan dia. Yang paling berat nikmat mata. Nah, bagaimana mempergunakan mata kita yang sehat ini? Nah, ada orang sudah tak boleh melihat. Nah, yang kita masih boleh melihat, nikmat yang paling besar yang ditegaskan dalam Al-Quran, mata kita. Apakah kita membaca kalamullah Subhanahu wa taala yang merupakan nikmat yang paling besar? Tidak ada nikmat yang paling besar yang di luar kawasan kita seperti mana Al-Quran. Nah, nikmat yang paling besar, sumber kekayaan, nah, sumber segala-galanya, Al-Quranul Karim. Nah, apakah kita punya mata kita hiasi dengan Al-Quran? Pendengaran kita, apa kita mendengarkan Al-Quran? Atau segala apa yang berkaitan dengan Al-Quran, terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah cerita agama? Nah, bagaimana nikmat ini dapat kita resapkan di dalam hati kita supaya dapat membentuk amalan yang terbaik? Nah, makanya Rasulullah kata apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal, senantiasa beramal untuk masa depan dia sesudah meninggal dunia, sudah mati. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah," hadis sahih, "ayyul mu'minina akyas?" Tadi al-qayyis. Nah, yang mana satu daripada orang yang berimani paling berakal, nah, paling bijak. Kita semua mau dikatakan bijak. Dikatakan tidak ada orang yang tak mau dikatakan bijak. Hatta pun orang yang tolol mau dikatakan bijak. Nah, bijak menipu, bijak ini, dia bijak, pakar menipu. Nah, sekarang ini ada namanya profesor sayur, nah, doktor sayur. Nah, orang mau semua, doktor mau profesor mau bijak. Nah, semua mau dikatakan bijak. Tapi apakah kebijakan itu sama yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Ayyul mu'minina akyas, kata Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti zikra, yang paling banyak menyebutkan tentang mati. Maka itu ditekankan kita tiap-tiap hari sudah sembahyang supaya kita mengatakan Allahumma hawwin alaina atau alayya kalau kita seorang, alaina kalau tak banyak, fi sakaratil maut. So, dia paling sakit, yang paling berat. Mudahkanlah ya Allah atas saya, daripada saya, kalau kita mau tafsirkan dia punya alaina, daripada sakit waktu dicabut nyawa, sakaratul maut, ini waktu dicabut nyawa. Nah, tak boleh digambarkan orang yang disembelih apa itu sedikit saja, sakitnya sedikit saja. Nah, sakaratul maut ni. Nah, bukan Rasulullah mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat, itu tidak meninggal dunia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah.
Inna lil mauti la sakarat. Mati itu mempunyai sakarat. Orang rasa tapi orang tak bercakap, tak boleh cakap. Beratnya. Nah, makanya Rasulullah kata, jawab Sayyidina Mu'adz bin Jabal, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kemudian wa ahsanuhum lahu isti'dada. Wa ahsanuhum lahu isti'dada. Dan yang paling baik, yang paling cerdik daripada mereka mempersiapkan dirinya untuk mati. Sebab kita semua akan mati. Naam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Naam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa ini, semua yang berjiwa akan merasakan kematian. Naam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa yang harus kita lakukan? Disuruh kita beramal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Makna tafsirnya sesungguhnya tidak disempurnakan bagi kamu pahala kamu kecuali pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, kan orang beramal, kita tiap-tiap hari beramal, sujud, rokok, kehidupan dunia kita begini saja. Padahal yang menunggu dia itu di akhirat jauh lebih hebat. Dikatakan orang yang alim, tambah alim dia akan tambah zuhud di dunia ini. Keilmuan di sini bukan maksudnya dia mesti pakai serban 5 meter, 8 meter, punya sijil daripada Madinah. Nah, orang alim yang mengetahui satu ilmu daripada Al-Quran dan mengamalkan. Itu orang alim. Manusia mengikut konsep Islam, bila mana ilmunya bertambah, maka amalannya bertambah, dan dia zuhud, dia pilih kehidupan zuhud di dunia ini. Nah, hartanya di tangan dia, bukan di hati dia. Nah, dia tahu bahwa itulah yang akan menyelamatkan dia, bukan nak kumpulkan harta bermega-mega. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu tidak akan disempurnakan pahala kamu kecuali hari kiamat. Nah, yaitu yang paling berat, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari. Maka barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, yaitu wa udkhilal jannata, dan dimasukkan syurga, faqad faz. Dia sudah untung. Dikatakan waktu kita menyeberangi api neraka dari siratal mustaqim, tidak ada orang yang mengatakan akan selamat, hatta para rasul, siapapun. Wa in minkum illa wariduha. Waktu di hadapan tu sudah hisab, kita di sirat mustaqim, nak menyeberangi gelapnya lah api neraka, tak ada orang yang mengatakan selamat. Nah, kecuali bila mana dia sudah jauh, dia tengok nak masuk surga, di pintu surga, ya Allah, alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya daripada kamu. Kata Sayyidina Umar, itu pun saya tidak yakin lagi. Nah, meskipun kaki kanan saya sudah masuk di surga, saya tak yakin lagi, kecuali kaki kiri saya masuk, baru yakin. Nah, siapa tahu ada lagi kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang sudah berhasil, tengok Allah, alhamdulillah, faqad faz. Kenapa? Karena rintangan perjalanan kita terlalu banyak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tiada lain kecuali adalah nikmat yang sementara yang menipu kita. Sementara saja. Dan menipu kita. Karena apa yang kita miliki daripada pakaian, itu yang kita pakai dan habiskan. Yang lainnya bukan milik kita. Nah, kita bangganya kita punya villa, punya account di bank berjuta-juta. Amalan tidak ada. Nah, okay. Ya, apa kita miliki, kata Allah, yang kita sudah makan masuk, habis. Yang kita pakai, pakaian kita sudah halas,
Itu aja. Pakaian dan makan kita. Yang lainnya, dan itu kan ditanya. Yang kita makan pun ditanya. Yang kita pakai pun ditanya. Yang tak dimakan dan tidak pakai lebih ditanya. Sebab ada yang menunggu. Dia kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian daripada ayat 185 daripada akhir surat Ali Imran diceritakan tentang mati. Disuruh kita mengadakan i'tibar, pelajaran tiap-tiap hari. Itu kita sudah bangun sehingga sebelum tidur. Nah, sehingga ayat daripada ayat 185 menceritakan tentang liku-liku yang kita akan hadapi sebelum mati. Nah, menceritakan juga beratnya mati ini, bukan satu permainan. Nah, sehingga akhir surat Al-Imran 200 dikatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur la tublawunna, kamu akan dicoba pasti. Seakan-akan Allah bersumpah. Nah, kenapa bersumpah? Karena manusia tidak yakin. Meskipun kita tengok kematian itu tiap-tiap hari, kemungkinan kita kita sembahyang jenazah pada kawan-kawan kita, masih lagi bercerita, masih lagi kita bergurau, mayat depan kita masih lagi bergurau. Sedangkan itu merupakan pelajaran yang paling berat. Nah, kenapa tidak berat? Kata Imam Ghazali, saat dia berulang. Macam waktu dilahirkan manusia, merupakan mukjizat daripada apa yang Allah ciptakan, luar biasa. Waktu keluar baby daripada perut ibunya, macam dodol atau dodol. Macam mana kata Imam Ghazali, kalau kita perhatikan ini benda yang luar biasa. Maksudnya dapat, kalau kita punya keimanan, dapat menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Tapi kenapa kita tak pikirkan? Karena kita lalai. Begitu juga kematian. Tiap-tiap hari kita sembahyang mayat. Nah, disuruh kita berhati-hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak sadar. Allah la tublawunna fi amwalikum, kamu akan diuji terhadap harta-harta kamu. Apa kita belanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sunnah-sunnah apalagi yang wajib. Nah, kata ulama kita, ukhtul islamil mahjurah, adik-beradik daripada ukhtus salatil mahjurah, adik-beradik sembahyang. Kan rukun Islam ada 5. Nah, sesudah syahadah, pelaksanaan sembahyang, zakat. Nah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita sudah mengeluarkan harta kita? Nah, yang sunnah apalagi yang wajib, ada yang menunggu. Nah, dan kita akan diuji. Nah, bila mana kita nafkahkan dengan baik untuk masa depan kita di akhirat, maka Allah akan melipat gandakan dia punya pahala. Nah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa saja engkau yang nafkahkan di jalan Allah, apa saja, min syai'in, biasanya kalau nafkah ini berkaitan dengan harta, sedikit pun yang kita nafkahkan yang sumbernya baik, halal, di jalan yang baik, dari sumber yang baik kepada jalan yang baik, fahuwa yukhlifu, otomatis Allah akan menggantikan. Naam, wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan rezeki, bukan manusia, bukan jin dan malaikat. Allah yang memberikan, menggantikan. Naam, dan indahnya dalam Islam ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dia punya janji, dia akan menggandakan harta kita. Naam, amalan yang kita lakukan
Apa saja digandakan 10. Tapi kalau kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk masa depan kita penuh dengan keikhlasan, kerana kita ingat mati, Allah akan gantikan 700 kali. Naam, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Naam. Kamathali habbatin, orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Naam. Di mana saja jalan Allah yang meridhakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan negara, untuk berjihad di jalan Allah, mempertahankan umat Islam yang ditindas, untuk membangun masjid, membangun madrasah, tolong orang fakir, tolong janda-janda yang tak ada yang membiayai, nah, orang tua, apa saja. Kamathali habbatin, sama dengan sebiji. Biji apa saja, biji gandum kah, biji beras kah, buah kah, apa saja biji. Ambatat sab'a sanabilah, yang pasti melahirkan 7 tangkai daripada bijian itu. Fi kulli sumbulatin, ambatat sab'a sanabilah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tangkai itu mempunyai biji 100. Maksudnya apa saja yang kita nafkahkan di jalan Allah, meskipun seringgit boleh menjadi 700 ringgit. Itu indahnya dalam nafkah ni. Belum lagi tengok dia tolak balak, memperbaiki keadaan keluarga kita, anak-anak kita. Apa yang kita keluarkan terus tolak balak, dia punya fungsi tolak balak terus. Nah, kemudian akan digandakan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bukan itu saja, wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah menggandakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Zahirnya nas 700. Naam. Tapi 700 itu boleh digandakan. Gandaan tadi yang mengetahui kecuali Allah. Orang yang menafkahkan harta jalan Allah, meskipun 1 ringgit dengan sumber pencaharian yang baik, tapi Allah gantikan. Bila mana dia punya pelaksanaannya, dia punya salurannya baik, dia tahu dia nak kasih siapa, maka Allah gandakan kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah menggandakan, yang berlipat ganda kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini tidak memberikan pengertian daripada ayat ini bahawa yang lanong ke apa, tak. Liman yasha, yang dikehendaki bagi orang-orang yang tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sini al-masyiatus syar'iyyah, kehendak yang mengikut syarak. Nah, kita mesti mengetahui dari mana harta yang kita perolehi dan ke mana kita nafkahkan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti al-masyiah syar'iyyah, ikut kemauan Allah Subhanahu wa taala, itu yang digandakan. Kenapa? Karena kita keluarkan mengikut sumber yang tepat, dengan penuh keikhlasan, karena kita tahu kita akan mati. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup ayatnya dalam surah At-Taubah, wallahu wasi'un alim. Cukup cantik ayat Allah, mempunyai authority. Dia tak mengatakan li'annahu wasi'un alim, kerana Allah maha luas kerajaannya dan maha mengetahui masalah hambanya, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Tak mengatakan demikian. Dia mengatakan wallahu, dan Allah itu seakan-akan ayat ini mempunyai bentuk yang tersendiri, tapi ada kaitannya dengan sebelumnya, mempunyai authority yang memberikan isyarat kepada kita bahawa itulah Allah Subhanahu wa taala mempunyai authority di dalam menganugerahkan kepada kita rezeki, melimpahkan rezekinya kepada kita. Jangan takut dengan
dengan nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena otomatisnya Allah akan menggantikan. Nah, jangan takut selama fi sabilillah. Disebutkan fi sabilillah. Wallahu wasi'un alim. Orang yang melaksanakan ini adalah orang yang cerdik. Makanya tuan-tuan, ayat 190 disuruh kita tadabbur. Setelah kita bangun tidur, tengah-tengah malam sembahyang tahajud, kita disuruh ulang, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdik pandai. Liulil albab. Tapi sayangnya penterjemah sebagai menerjemahkan terjemah modern boleh juga, tapi kadang kita jauh daripada kehidupan sehari-hari kita. Dimana bagi orang yang cendekiawan, seakan-akan yang cendekiawan ini hanya orang yang punya titel saja, yang punya PhD, yang titel profesor. Sekarang itu saja yang enggak cendekiawan. Lah, cendekiawan mengikut konsep Islam adalah orang tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adalah orang yang cerdik, baik, senantiasa muhasabah diri dia, dan dia senantiasa beramal untuk masalah masa depan dia di akhirat, sehingga dikubur saja sudah amalan dia datang menolong dia, sehingga dia mengatakan dalam surat Yasin, dikatakan, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum saya, masyarakat saya, keluarga saya, kawan-kawan saya mengetahui. Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau mereka tahu. Kenapa? Bima ghafara li rabbi, karena Allah mengampuni saya, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan saya daripada orang-orang yang terhormat. Kita mau menjadi orang yang terhormat, cerdik, pandai, dan terhormat. Kata ulama kita, ayat ini menceritakan keadaan orang yang dikubur, yang mendapat nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang akan mendapat penghormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kuburannya akan dirubah menjadi kebun-kebun syurga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirubah dia punya kubur menjadi kebun, bukan menjadi liang api neraka. Al-qabru imma hufratun imma rawdatun min riyadul jannah, sama ada dia kebun-kebun syurga, atau hufratun, atau dia merupakan liang min hufarin nari, daripada liang-liang api neraka. Maksudnya berhati-hati di dalam berjalan di muka bumi ini. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu bongkak, dan jangan terlalu congkak terhadap harta yang kita miliki. Jadikanlah harta kita itu boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita akan membincangkan lagi ayyul mu'minina akyas. Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak, yang mana satu yang paling cerdik, orang-orang yang beriman yang paling cerdik di dalam kehidupan ini adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik, lahus ti'adadan, yang menyiapkan dirinya untuk mati supaya dia beramal dengan baik, berjihad di jalan Allah, menafkahkan harta dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bermega-mega di dalam kehidupan ini, memperlihatkan dia punya congkak dan bongkak dia, tetapi dia semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua, terutama saya, dapat mengambil pelajaran daripada pembahasan mati, yang mana merupakan salah satu pembahasan yang sangat sensitif di dalam bidang tasawuf, at-tasawufus sunni, yang orang jauh daripadanya. Meskipun kadang kita ustaz, kadang kita jauh, tak mau ingat mati. Siapa nak ingat mati? Nah,
Kita nak sedap dengan isteri kita, anak-anak kita, nak sedap makan, nak sedap minum, nak ingat mati pula. Seorang profesor tu, doktor, jangan sebut semua Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita nak hidup lagi sedap. Padahal dia adalah ustaz. Tak mau dengar. Kita nak dengar supaya kita diberkati kehidupan kita. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu وسلطانها ووزراءه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Di mana sih? Situ. Iya, iya. Sakit ya?